Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya untuk memilih mesin jahit second. Ini saya juga habis beli mesin jahit second ya ini. Inilah penampakannya. Ini saya memilih merek Sunstar. Ini termasuk mesin yang lumayan berumur atau mesin yang lumayan tua ya ini. Kan setelah ini kan keluar yang model kotak-kotak itu bodinya. Ini saya memilih yang model lama, jadi yang bodinya agak bulat kayak ini. Ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya untuk memilih mesin jahit second berkualitas, yang tentunya walaupun mesin ini sudah tua tapi kondisinya dipastikan masih bagus, masih layak untuk bekerja, untuk mencari pundi-pundi uang. Ini mesin buat istri saya, buat bekerja di rumah. Kalau saya kan pekerja di pabrik sarung tangan, jadi mekanik. Ya, untuk yang pertama kita dengarkan dulu suaranya dari mesin ini. Kita angkat sepatunya dan kita jalankan. Kita geber. Halus kan? Enggak kemelotek. Ya, untuk yang pertama dipastikan suaranya itu halus dulu. Maksudnya itu ya mesin ini udah lemes ya, kira-kira lemesnya itu dari suaranya ini udah pokoknya halus, nggak seret, nggak kemelotrek atau apalah yang bisa bikin nggak nyaman buat menjahit. Itu di rotarinya sini biasanya jadi pokok ya, ini rotarinya jelek itu kemelotrek. Dan kalau bagian dalam ini kan istilahnya gear ya, ini gearnya itu jarang lah itu kalau gear rusak, itu paling cuma kendor aja bisa dikencengin. Dan yang untuk yang kedua kita lihat as jarumnya ya. Ini as jarum, ini tiang jarum atau as jarum kita turunkan. Jadi as ini kan juga penting, ini diperhatikan. Ini kita goyang ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Kocak apa tidak, oglek apa tidak. Ya seumpama kalau oglek atau kocak itu ya minta diganti dengan yang jual itu, mas ini diganti asnya yang kencang gitu. Jangan as oblak dibeli nanti repot sendiri, setelahnya bisa berubah-ubah. Istilahnya kan ini asnya ini juga bagian paling penting. Biasanya itu di bos ini atau di asnya ini yang sudah kemakan, jadi menyebabkan oblak itu tadi. Maka kita perlu perhatikan ya ini as jarum ini. Dan untuk selanjutnya di bagian as sepatunya kita goyang-goyang juga. Kita goyang ke depan, ke belakang. Nah, kenceng ya ini. Ini as jarumnya itu sama, kalau seumpama oblak ya minta diganti aja, pokoknya yang kenceng aja lah, nggak goyang-goyang ke depan ke belakang itu. Kalau sampai goyang itu wah nggak karu-karuan pokoknya buat menjahit itu, bisa menyebabkan masalah. Pokoknya teliti dulu sebelum membeli. Ini secara dari luar ya, ini dalamnya ini saya jelaskan. Itu kalau as jarum itu tuh jalurnya, ini tiang sepatunya ya, kita goyang-goyang. Ini asnya ini, kalau as sepatunya kalau udah jelek itu oblak ini. Dan pastikan tidak seret kalau
turunkan. Ini as jarumnya ini juga digoyang ke atas ke bawah. Ini dipastikan juga harus enggak kocelak. Oke, untuk yang berikutnya dari dudukan gigi ya. Ini dudukan gigi kita goyang-goyang juga ke atas dan ke bawah. Nah, kencang ini. Ke depan ke belakang kita goyang-goyang, ke atas ke bawah kita goyang-goyang. Kalau mungkin goyang kanan ke kiri itu cuma kendor itu di dudukannya sini. Itu bisa dikencangkan kalau goyang ke kanan ke kiri ya. Ini ada setelannya buat ngencengin. Kalau sampai goyang ke atas ke bawah itu biasanya tuh bosnya itu minta diganti, udah aus kemakan. Namanya juga mesin tua kan, juga harus teliti juga dalam membeli. Kemudian kita perhatikan di rotarinya. Di bagian rotar ini tentu sangatlah penting sekali. Kita goyang sajalah, dimasukkan jari, kita goyang sarangannya atau dudukannya, tempat skoci itu loh, sarangan namanya, itu digoyang-goyang ya. Kalau seumpama kocak, oklek-oklek itu minta ganti. Sarangannya ini udah, rotarinya sudah jelek dan kita jalankan kan, kalau yang jelek itu klorak gitu. Kalau masih bagus ya halus kayak gini. Halus kan. Itu kalau rotarinya udah jelek itu jualanin kayak gini udah klorak nggak karu-karuan. Itu minta ganti saja, Mas, diganti yang baru dong, biar awet mesinnya, nggak berubah-ubah gitu. Pastikan halus suaranya ya. Dan tentunya yang pasti kita coba buat menjahit. Nah, ini yang terpenting, kita coba buat menjahit juga. Jadi enggak setelah dicek itu ya perlu percobaan buat menjahit. Kita coba buat menjahit bahan ya. Dipastikan hasilnya itu bagus, tidak jelek. Dicoba buat menjahit itu tentunya harus dicoba dulu. Kalau membeli meja itu dicoba hasilnya bagus enggak ya, dipastikan itu jahitannya itu stabil, enggak kenceng kendor. Dipastikan hasilnya yang stabil dan bagus, tidak keriting seumpama buat menjahit bahan, tidak kerut-kerut. Nih juga diperhatikan bagian sini, kalau digoyang kanan kiri itu tidak oblak. Ini seumpama oblak ini di sana, di sini ada bautnya, ini bisa dikencangin. Ini seumpama kalau oblak itu ini ditekan ke dalam, kemudian ini padahal nggak ada bautnya loh, ini punya saya ini, tapi kencang ini. Di sini ada baut 2 ya, itu dikencangin pol, jangan sampai kendor. Ini nanti buat penyangga ini nggak koclak. Dan juga untuk sarana pendukungnya seperti tension ini juga dicek bagus apa enggaknya, pernya ada enggak. Kalau pernya ini enggak ada atau enggak main ya minta dipasangi per lah. Ini kan istilahnya buat penahan benang ya, biar enggak, istilahnya enggak ngelendoh benangnya itu. Ini tekanan sepatunya dipastikan yang baik juga, bisa diputar-putar ke atas ke bawah. Ini buat mengganti langkah, ini nyetel langkahnya ini dicek juga, bisa ngancing enggak. Ini buat bartekan juga dicek, buat menjahit bisa, untuk barteknya tidak. Sepulan benangnya juga dicek.
Ini minta yang baru saja tuan benang. Angkatan sepatu juga dicek, bisa tinggi enggak angkatannya. Kalau cuma rendah ya minta dibetulin lah biar tinggi. Ini kalau demonya saya pakai servo ini baru Takatori, biar semakin nyaman lah buat menjahit di rumah itu kalau servo. Kaki-kaki juga dicek, walaupun ini second ya ini, tapi masih kuat, masih kokoh, nggak peleot-peleot. Jadi nggak harus baru, yang penting nyaman buat bekerja saja ya ini. Ya, demikianlah tips dari saya untuk membeli mesin jahit second berkualitas. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, saya akan bantu jawab. Tentunya kalau beli mesin second kayak gini kan nggak ada garansi ya, paling cuma tinggal jalan aja, jadi perlu pengecekan yang lebih teliti lagi. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.